Pace e bene, saya Pastor Nelson Sitanggang, Kapusin Provinsi Medan. Tahun 2022 ini, Keuskupan Agung Medan mendalami fokus pastoral keluarga sumber panggilan. Kami sangat mendukung fokus pastoral ini, dan kami berharap lewat program-program yang dibuat di Keuskupan ini, pada akhirnya benih-benih panggilan semakin bertumbuh dan berkembang. Gereja kita, khususnya di Keuskupan Agung Medan ini, masih membutuhkan semakin banyak orang-orang yang melayani secara khusus di gereja, dan orang-orang itu datang dari keluarga. Saya pribadi sangat merasakan bahwa panggilan saya sangat dipengaruhi oleh keluarga. Hari ini, beberapa frater nobis Kapusin Provinsi Medan akan memberikan sharing atas bacaan Injil hari ini. Mari kita simak dan dengarkan. Semoga sabda Tuhan menginspirasi hidup kita, dan semoga semakin banyak orang yang terpanggil untuk menjadi imam dan biarawan-biarawati. Pace e bene. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam renungan harian dalam sharing ayat berkesan. Kami, frater-frater novis Kapusin, Ordo Kapusin Provinsi Medan, mengucapkan terima kasih kepada Komisi Kerasulan Kitab Suci yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi ayat berkesan dari kutipan yang akan kita renungkan pada hari ini, Sabtu 30 April 2022, masa biasa pekan kedua masa Paskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dikutip dari Injil menurut Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21. Kami mengajak kita semua merenungkan sabda Tuhan ini. Sebelumnya, mari kita awali permenungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami juga bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendalami sabda-Mu pada hari ini dan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari sabda-Mu kepada sesama kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami sabda-Mu dan agar kami dapat memetik pesan untuk kami wujudkan dalam kehidupan kami. Hadirlah bersama kami dalam permenungan ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan akan dibacakan oleh Frater Dion. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan dari Injil menurut Yohanes bab 6 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka.
Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, selanjutnya kami akan membagikan kesan dan pesan yang kami petik dari bacaan tadi. Sharing akan dimulai dari saya sendiri, selanjutnya Saudara Dion dan Saudara Sonedi. Ayat yang berkesan bagi saya yakni ayat 19 yang berbunyi, "Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Tuhan berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka." Ayat ini sungguh berkesan bagi saya karena mengingatkan saya akan pengalaman perjalanan panggilan saya. Sebelum saya masuk ke persaudaraan Kapusin untuk menjalani panggilan suci ini, saya punya pengalaman seperti yang dilukiskan dalam kutipan tadi. Saat niat saya sudah bulat untuk memilih cara hidup ini, saya memberitahukan niat itu kepada salah seorang pastor Kapusin, yakni Pastor Alex Silain. Mendengar itu, beliau memberi respon yang baik kepada saya. Beliau mengajak saya ikut dalam acara-acara persaudaraan. Dengan demikian, pengenalan saya akan Kapusin semakin mendalam. Perjalanan saya bersama beliau dalam acara-acara persaudaraan pun semakin jauh, bahkan lebih dari 2-3 mil jauh. Hal ini membuat saya semakin melihat Yesus yang datang mendekati saya lewat acara-acara itu. Semakin jauh perjalanan saya, semakin saya melihat Dia yang sungguh datang mendekati saya dan menyambut saya dengan tangan terbuka untuk memulai hidup baru bersamanya dalam persaudaraan Kapusin. Demikian halnya setelah saya mulai masuk ke persaudaraan ini dan sedang pada masa novisiat, pada masa pembinaan saat ini. Semakin jauh saya mengalami panggilan ini, semakin mendalam saya menjalani masa novisiat ini, saya semakin menemukan Dia dan melihat Dia datang mendekati saya. Memang kadangkala ada kecemasan, ada ketakutan saat saya semakin jauh melangkah. Tetapi Tuhan datang mendekati saya, menyambut saya dengan tangan terbuka, meyakinkan saya untuk terus berjalan sampai jutaan mil hingga kami semakin mendekat. Meski terkadang ada kecemasan dan ketakutan, Tuhan tetap meyakinkan saya dengan mendekati saya untuk terus berjalan tanpa pernah berhenti, hingga akhirnya saya sampai kepada dekapannya yang suci. Maka kutipan ini mengajak saya untuk terus membangun relasi yang intim dengan Dia lewat doa dan tugas-tugas pelayanan yang dipercayakan kepada saya. Kutipan ini mengajak saya untuk terus berjalan sejauh mungkin untuk mendekatinya yang juga datang mendekati saya. Sekarang pertanyaannya, apa yang dapat saya buat agar saya lebih dekat dengannya? Saya akan mendoakan dan melayani orang-orang kecil dan membantu sesama. Demikian yang bisa saya bagikan. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 20 yang berbunyi, "Tetapi ia berkata kepada mereka, Aku ini, jangan takut." Saya memilih ayat ini
saya pada pengalaman saya. Beberapa waktu yang lalu kami sedang live-in di rehabilitasi Kusta Kemakasi Galang. Pada suatu kesempatan kami akan membahas poster APB bersama umat lingkungan yang ada di situ. Tanpa saya sangka-sangka, saya dipilih menjadi pemimpin pertemuan itu. Demi ketaatan, saya menerima tugas itu dengan senang hati. Tapi saya menjadi ragu ketika mendengar bahwa umat di sini kritis-kritis, apalagi katanya ada seorang guru. Pokoknya saya diberi cerita yang berusaha menakut-nakuti saya. Pada akhirnya saya memang menjadi merasa takut. Apalagi ini adalah pengalaman pertama saya dan saya belum mengenal sama sekali umat di lingkungan itu. Saya gelisah dan menjadi tidak percaya diri. Namun saya berkata kepada diri saya seperti yang dikatakan oleh Yesus pada ayat tadi. Jangan takut. Jangan takut. Aku berusaha menghadirkan Yesus dalam ketakutanku itu. Ketika aku mulai berbicara, disitulah kurasakan Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Apa yang terjadi? Aku berhasil mengalahkan rasa takutku. Cerita yang sebelumnya menakut-nakuti itu bahkan tidak terjadi. Semuanya ini karena pesan Yesus hari ini. Aku ini jangan takut. Apa pesannya bagi saya? Merasa takut, khawatir, atau cemas itu manusiawi. Semua kita pasti pernah mengalami hal ini. Bagaimana cara kita mengatasinya? Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah sebutkan saja satu kata, yakni Yesus, sebagai mantra untuk mengalahkan rasa takut itu. Atau bisa juga dengan menyebut beberapa kata, misalnya, "Bantu aku Tuhan," "Yesusku, temani aku," atau kata-kata lain yang membantu kita dalam menghadapi rasa takut itu. Pada saat itu, Yesus pasti akan hadir menemani kita. Percayalah. Mari kita percaya kepada Yesus agar kita jauh dari segala ketakutan yang terjadi dalam hidup kita. Demikian yang bisa saya bagikan. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 21 yang berbunyi, "Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui." Ketika menjalani hidup sebagai seorang seminaris di seminari menengah, saya mengalami suatu peristiwa yang sangat menguatkan saya. Pada waktu itu, saya mengalami pendidikan tahun kedua, atau sering disebut gramatikal. Saya dipercaya menjadi seksi kesehatan rumah. Pada waktu itu, ada seorang teman yang mengalami gangguan terhadap ketenangan batin dan jiwanya. Bila ia ngomong sendirian, maka dia akan kerasukan roh nenek moyangnya ataupun roh yang berdiam di sekitarnya. Suatu kali, saya dan beberapa teman ditugaskan oleh staf untuk menjaga dan menemani teman tadi pada suatu malam. Saya sangat takut. Saya dan teman menemaninya di UKS. Sepanjang malam, saya tidak bisa istirahat dengan tenang. Saya melihat teman itu juga sangat tersiksa dengan keadaannya. Ia sampai berputar-putar di tempat tidurnya karena katanya sedang menghadapi roh-roh yang datang kepadanya. Ia juga tampak semakin aneh. Seketika bola matanya menjadi putih semuanya. Ini membuat saya menjadi sangat takut. Pada waktu itu saya coba menenangkan diri dan mengucapkan doa Bapa Kami dan Salam Maria. Saya juga mendekatinya dan coba menenangkannya. Tak disangka-sangka dia pun menjadi tenang dan dapat beristirahat. Sementara saya tidak istirahat lagi karena memutuskan untuk menjaga dia. Sampai saat ini saya masih berusaha untuk mendoakan teman tadi, dan dia pun masih setia mengikuti panggilannya. Pengalaman tadi mengingatkan saya bahwa jika saya meminta bantuan Tuhan,
maka Ia akan membantu saya menghadapi kecemasan dan kegusaran hati saya. Dia akan dekat kepada saya bila saya menghadirkannya dalam harap, doa, dan ketenangan, dan karena iman kepadanya. Ia akan mengantarkan kita kepada hal yang kita tuju. Mari mengandalkan Tuhan dalam pengharapan kita. Demikian yang bisa saya bagikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kami sudah membagikan kesan dan pesan yang bisa kami petik dari permenungan kami. Jadi, sebagai kesimpulan dari sharing kami yang dapat kita wujudkan dalam hidup sehari-hari ialah: yang pertama, mari kita berusaha dengan segala upaya untuk mendekatkan diri kepada Yesus, agar Yesus juga mendekatkan diri kepada kita, dan pada akhirnya kita selamat. Yang kedua, mari kita percaya kepada Yesus agar kita dijauhkan dari segala ketakutan yang terjadi di dalam hidup kita. Yang ketiga, mari kita mengandalkan Tuhan dalam pengharapan kita. Demikianlah yang menjadi pesan atas bacaan tadi menurut kami. Sekarang, mari kita berdoa memohon kekuatan dari Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan dan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari sabda-Mu. Dalam hidup kami sering mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan karena berbagai hal. Kami percaya bila kami dekat padamu dan percaya kepadamu, maka kami akan dijauhkan dari segala ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan kami. Bantu kami untuk senantiasa percaya kepadamu, berserah kepadamu, dan berharap padamu. Berkati kami senantiasa dalam hidup kami, demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah yang dapat kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sharing ini, kami mohon dimaklumi. Tuhan memberkati kita semua. Pace.